ada Bu. Ya. Baik Bu Siti, saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Udah lama kita nggak jumpa ya. Ini alhamdulillah kita semua sehat-sehat dan sampai waktunya sesuai dengan jadwal kita untuk melakukan pendampingan individu kedua. Kira-kira Bu Siti udah siap kira-kira ya? Insya Allah siap Pak. Nah kalau udah siap dalam hal ini sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan refleksi, saya ingin menyampaikan dulu bahwa tema pendampingan kita pada kesempatan ini yaitu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Udah tahu ya Bu ya? Nah yang mana fokus kita pada kali ini yang pertama yaitu selanjutnya kita akan mencoba diskusi tentang bagaimana merintis komunitas praktisi di sekolah yang dulu waktu Lokakarya pertama yang pernah Ibu buat ya. Nanti itu kita akan diskusikan salah satu fokus kita pada pendampingan ini. Nah yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan tentang visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah ini dan juga warga sekolah dengan nanti kita coba lakukan diskusi. Nah, jadi udah paham Ibu tentang yang saya sampaikan itu dan kira-kira udah siap kita akan melanjutkan pendampingan ini, kira-kira gimana Bu? Insya Allah paham dan insya Allah siap Pak. Nah, baik, saya senang sekali mendengar kayak gitu. Kalau memang Ibu udah paham, mari kita masuk kepada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 186 Bengkulu Utara atau yang mewakili, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua pengajar calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi oleh CGP kita Ibu Siti Mariatun, yang keempat penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili oleh Ibu Nursiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Saiful Anwar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Kemudian di sini juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan pada hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan. Kemudian di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan.
terutama mengenai kegiatan pendampingan yang kedua pada CGP guru kami yaitu Ibu Siti Mariatun. Di sini saya menyampaikan hal yang sangat positif sekali, yaitu berdampak sangat positif sekali terhadap kegiatan ini, karena dengan dilakukan kegiatan ini maka setidaknya sudah dapat menularkan semangat bagi guru-guru rekan sejawat di sini, terutama guru-guru dan pada umumnya kepada warga sekolah semuanya. Diharapkan untuk kedepannya kegiatan ini dapat berkelanjutan dan selalu menularkan ilmunya kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Pengajar Praktik kepada Bapak. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 186 Bengkulu Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Siti selaku CGP pada angkatan ke-7, dan yang saya banggakan juga rekan sejawat ibu-ibu guru SDN 186 Bengkulu Utara. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi di ruangan ini. Di sini saya selaku pengajar praktik menyampaikan beberapa hal dalam rangka pendampingan individu kedua pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, yang mana tujuan pendampingan kedua ini adalah akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Nanti diskusi ini akan dipimpin langsung oleh CGP, yaitu Ibu Siti Mariatun. Cuman perlu saya sampaikan kepada kita semua, ibu-ibu guru yang berbahagia, bahwa proses pemrakarsa perubahan visi yang akan disampaikan atau didiskusikan nanti bukanlah merubah spontanitas visi sekolah. Karena di sini CGP masih dalam tahap proses belajar. Nah, jadi ini proses pembelajaran CGP yang membutuhkan bantuan pendapat dari rekan-rekan sejawat. Yang mana proses ini nanti diharapkan bisa dijadikan dasar untuk pengembangan visi sekolah di masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa di sini posisinya kita sama-sama belajar. Jadi jangan beranggapan bahwa seorang CGP dalam merumuskan visi itu akan serta-merta merubah visi sekolah. Tidak. Jadi mohon pemahaman untuk kepala sekolah, jangan nanti beranggapan bahwa wah ini visi yang sudah saya buat mau dirubah ini sama CGP ini, nggak benar ini CGP ini. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena perumusan visi ini hanya untuk perubahan ke depan jika diperlukan. Sekali lagi ini hanya visi calon guru penggerak dan prosesnya adalah proses belajar. Jadi nanti di dalam penyampaian ini jangan sampai ada rasa seperti ingin disikut, ingin disingkirkan atau apa. Tidak ada, karena semuanya sama. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan, saya sampaikan kepada kita semua supaya dipahami. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin sedikit memberikan clue kepada Ibu Siti nanti yang mau didiskusikan. Pertama, yang mungkin Ibu bisa menyampaikan tujuan daripada pembuatan visi CGP, bisa menyampaikan sekilas nanti tentang apa.
dan juga bisa menyampaikan, menggambarkan sedikit atau beberapa kalimat umpang nantinya seperti itu, yang di dalamnya itu nanti bisa mencerminkan sebuah visi-visi. Itu artinya cita-cita ya Bapak Ibu, cita-cita kita untuk kita dan untuk warga sekolah, yang lebih tepat itu warga sekolah. Jadi bukan hanya untuk murid, tapi yang ada di sekolah, bisa kita, bisa orang tua, bisa juga yang lainnya. Jadi sekali lagi saya berharap setelah diskusi atau menjelang diskusi nanti, mohon untuk memberikan pendapat dari keinginan Bapak dan Ibu semuanya, dan ini juga nanti akan menjadikan dasar untuk refleksi terhadap visi-visi yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya forum diskusi nanti sepenuhnya akan saya berikan kepada Ibu Siti Mariatun untuk memimpin. Sekaligus kegiatan diskusi ini secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Bapak Pengajar Praktik Bapak Saiful Anwar. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh calon guru penggerak kita Ibu Siti Mariatun. Kepada Ibu Siti Mariatun saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik dan Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat beserta salam tidak dapat kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu mencontohkan beliau menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Di sini saya hari ini melakukan pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Hari Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023 di SD 186 Bengkulu Utara. Dan Bapak Luis Sulistianto SPD sebagai kepala sekolah saya, dan Bapak Saiful Anwar SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Siti Mariatun SPDI calon guru penggerak angkatan 7. Di sini susunan acaranya sudah dibacakan oleh pembawa acara. Saya akan melanjutkan diskusi. Sebelum itu saya akan memaparkan materi. Tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yakni memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewan Guru dan Bapak Pengajar Praktik yang saya hormati, selanjutnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan mengarahkan tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberi teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya tak lepas dari pendidikan, karena pendidikan tertanam melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta
memberi pengakuan yang berbeda agar mereka berkembang sesuai dengan kodrat murid itu sendiri. Di sini ada pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat, budi pekerti yang berfokus pada proses. Adapun nilai dan peran guru penggerak, bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat kita ketahui bahwa guru harus mempunyai nilai dan peran yang dapat menuntun murid. Adapun nilai dari guru penggerak itu, pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi sebagaimana yang sudah kita bentuk, yaitu komunitas belajar guru SD 186 Bengkulu Utara. Selanjutnya, ibu-ibu yang berbahagia, di sini profil pelajar Pancasila, yang mana yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adapun maksud dari akhlak di sini, yaitu akhlak kita beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu yang kita harapkan kepada murid. Selanjutnya, berkebinekaan global. Di sini kita berharap murid mampu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalannya dengan kebinekaan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila bergotong royong, yang mana di sini kita berharap murid mampu berkolaborasi dan memiliki kepedulian. Dan selanjutnya kreatif. Kita berharap murid kita menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keleluasan, berpikir dalam mencari alternatif solusi dalam permasalahannya, dan penawar kritis. Kita berharap juga murid yang akan datang mampu memperoleh dan memproses informasi dalam gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, yang ini kita berharap murid ke depannya memiliki pemahaman diri dan situasi serta regulasi dirinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada visi guru penggerak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Itu adalah visi guru penggerak. Adapun kekuatan visi, itu adalah harapan dan doa kita sebagai guru. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita, Ibu. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Bu. Bangsa kita Indonesia ini, jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari visi itu sendiri. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi berupa cita-cita yang panjang dan berorientasi kepada murid di masa yang akan datang. Adapun fungsi visi itu sendiri,
Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota atau memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Di sini kita sebagai guru akan memberikan semaksimal mungkin pengetahuan kepada murid, yang mana visi kita ini berpihak kepada murid. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, manfaat visi di sini yang pertama menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih maksimal, lebih baik. Dan yang terakhir, mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja kita dalam bekerja. Nah, selanjutnya yaitu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid-murid. Sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun. Di sini kita susun dengan membuat gambar mental prakarsa perubahan, atau disebut dengan atap awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Awal atau aset itu kekuatan atau aset atau modal, potensi sekolah atau potensi murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran pada murid. Sedangkan tantangan itu adalah keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi itu sendiri. Selanjutnya A yaitu aksi. Kontribusi individu pendidik kita sebagai guru yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi itu sendiri. Dan yang terakhir P, pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga akan menjadi orang yang dewasa. Selanjutnya yaitu Bagja. Di sini dalam prakarsa perubahan menggunakan Bagja, yaitu membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Nah, langkah-langkah yang perlu kita ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan berdasarkan tahapan Bagja, ibu-ibu, yang pertama itu adalah tahap pertama, buat pertanyaan utama. Di tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran. Kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal yang positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi. Kita dapat menyusun narasi tentang disinilah kondisi ideal apa yang diimpikan kita dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Tahap keempat yaitu jabarkan rencana. Nah, kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tahap terakhir, atur eksekusi. Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Sudah saya jelaskan mengenai materi, mengenai visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan Bagja dan pemaparannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan diskusi, yang mana pada diskusi ini saya memiliki saya berharap Ibu menjawab. Saya menginginkan Ibu menjawab untuk kalimat rupang. Ya, di sini saya memiliki kertas kosong. Nanti saya ingin Ibu menulisnya, kalimatnya, dan jawabannya akan saya berikan pada post-it ini. Oke, bisa dipahami Ibu? Ya, bisa Bu.
Untuk kalimat yang pertama, yakni kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, ini kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi yang titik-titik ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Selanjutnya kalimat yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Sudah Ibu? Ada yang ketinggalan? Sudah. Nah, kalau sudah saya akan membagikan basketnya untuk menjawab, untuk menulis jawabannya. Oke, silakan ibu-ibu untuk menjawab dari kalimat rumpang, yang mana kalimat ini adalah cita-cita untuk murid. Ibu sudah semua untuk mengisinya? Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan di sini memaparkan apa hasil dari kalimat rumpang yang Ibu buat itu. Saya awali dari Ibu Nur Asia yang mewakili dari kepala sekolah. Baiklah, dan di sini saya ingin menyampaikan pemikiran saya tentang kalimat rumpang yang sudah diberikan oleh Ibu Siti Mariatun tadi. Untuk kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang mulia dan berbudi pekerti luhur dan dapat berpikir kritis dan mampu berinovasi. Kemudian kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda, sehingga diharapkan dengan keunikan dan karakter tersebut diharapkan dapat menumbuh kembangkan murid-murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga
di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter pada siswa. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan anak-anak datang ke sekolah yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang berguna untuk dapat menumbuh kembangkan karakter yang dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Kemudian kalimat rumpang yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing warga sekolah. Yang keenam, kita warga sekolah paham bahwa penanaman karakter sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Pemaparan dari wakil dari kepala sekolah. Selanjutnya kira-kira ibu-ibu ada yang mau menyampaikan pemahamannya atau ada yang beda? Silakan Bu. Oke, siap. Jadi saya tadi sudah mendengar pemaparan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ya, secara garis besar memang pendapat dari Ibu Kepala Sekolah tadi hampir kebanyakan yang sama, tetapi sedikit saya menambahkan untuk kalimat rumpang yang ketiga. Di sini di sekolah kita mengutamakan, tadi disampaikan Ibu Wakil Kepala Sekolah, mengutamakan pendidikan karakter. Ya, benar sekali mungkin ya. Tapi saya di sini menambahkan sedikit, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang akan mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Itu saja mungkin sedikit tambahan untuk pendapat dari Ibu Nurasia tadi. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Siti. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan atau menambahkan kembali pemahamannya mengenai kalimat rumpang untuk cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Oke, silakan Ibu Dewi sebagai guru kelas 1 di SD 186 Batu Utara. Baiklah, saya akan menambahkan kalimat rumpang yang keenam. Menurut saya yang lainnya sudah sama seperti yang Ibu Asia sampaikan. Cuma yang keenam ini saya akan menambahkan saja bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Mereka itu berbeda satu sama yang lainnya. Sehingga tugas kita sebagai guru membimbing sesuai dengan minat dan bakatnya serta sesuai dengan karakter Pancasila. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu pemaparan dari Ibu Dewi Anggrayani sebagai guru kelas 1 menambahkan bagian kalimat rumpang yang ke-6 tadi. Beliau mengatakan bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh guru kelas 4, ya, Ibu Eka Edi Nurmalia. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Saya di sini memaparkan pendapat saya, ya, dari pendapat ibu guru yang lain. Menurut saya sudah cukup, saya sudah paham. Kemudian ada sedikit di kalimat rumpang yang keempat, ya, bahwa mereka murid ya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak seperti mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam budi pekerti, ya. Kemudian bagaimana cara anak belajar untuk sopan santun, disiplin, serta bersosialisasi dengan warga yang ada di sekolah maupun warga yang ada di sekitar lingkungan mereka. Terima kasih.
yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Eka Eni Nurmalia sebagai guru kelas 4. Kira-kira masih ada yang mau menambahkan untuk kalimat rumpang? Ibu Nur? Tadi sudah kita diskusikan, sudah kita paparkan. Nah, sekarang saya ingin ibu-ibu menempelkan hasil dari kalimat rumpang itu di plano. Di karton yang sudah disiapkan. Untuk nomor 1 di atas ya Bu, yang kita susun nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Ya, diawali dengan Ibu Nur Asia. Terima kasih. Selanjutnya Ibu-ibu. Lanjut, Ibu, kita tempelkan. Terima kasih Bu Hotma. Oke, selanjutnya ya Ibu Nur. Terima kasih. Oke, itu tadi ibu-ibu sekalian, kita sudah mendiskusikan kalimat rumpang yang mana tujuannya untuk murid di masa yang akan datang, untuk sekolah kita tercinta di masa yang akan datang. Sudah kita buat dan sudah kita diskusikan, sudah dipaparkan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita, yakni dengan adanya diskusi tadi, saya menyimpulkan bahwa untuk isinya yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, bertakwa dan berbudi pekerti serta mandiri. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan tadi, Ibu-ibu? Ya, kalau bisa Bu, minta tolong diulang lagi supaya kami bisa memperhatikan kalimatnya. Oke, baik, saya ulangi lagi, mohon maaf ya Ibu-ibu, karena mau ditulis di PPT, lampunya mati, ini mau ditampilkan. Di sini kesimpulannya yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, bertakwa dan berbudi pekerti serta mandiri. Ya, terwujudnya murid yang berkarakter, bertakwa dan berbudi pekerti serta
mandiri. Nah, itu adalah kesimpulan dari kita diskusi tadi mengenai visi prakarsa perubahan. Kira-kira ada penambahan atau sanggahan atau bagaimana Ibu-ibu? Kami persilahkan. Mungkin ya pendapat saya. Saya sedikit menambahkan mungkin ya dari apa yang sudah Ibu simpulkan. Di sini Ibu simpulkan terwujudnya murid yang berkarakter, bertakwa. Menurut saya ada perlu penambahan karakter seperti apa tadi ya, difokuskan. Jadi terwujudnya murid yang berkarakter mulia. Nah, itu sedikit mungkin penambahannya. Karena karakter ini kan ada yang tidak baik, ada yang baik ya. Jadi mimpi kita, anak-anak kita memiliki karakter yang mulia tadi, Bu. Jadi sedikit ditambahkan di situ, Bu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik Ibu, kalau penjelasan saya ya di sini adalah terwujudnya murid yang berkarakter. Kenapa saya tidak menambahkan yang mulia? Karena di sini sudah termasuk karakter yang di sini ini pasti sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Nah di sini juga sudah ada yang namanya bertakwa, berkarakter mulia itu termasuk ke bagian yang bertakwa. Ya itu adalah bagian otomatis ke karakter yang positif tentunya. Jadi yang mulia itu kenapa saya tidak masukkan? Itu karena yang berkarakter menurut kita sudah itu berkarakter, bertakwa dan berbudi pekerti itu sudah termasuk ke dalam karakter yang mulia lah. Jadi sudah masuk ke kategori karakter yang baik gitu. Itu tadi tanggapan saya Ibu ya Bu Hotma. Nah, kenapa saya tidak memasukkan mulia di sini? Karena berkarakter dari kesimpulan kita ini sudah termasuk karakter yang positif, karakter yang baik. Tapi kira-kira ada ibu-ibu yang mau menambahkan atau menjelaskan kembali bagaimana berkarakter yang sepemahaman Ibu? Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit. Mengapa tidak dicantumkan di situ karakter yang mulia? Mungkin yang pertama, tentu kita jika memberi pendidikan kepada anak atau mengarahkan ke anak, karakter itu tentu sudah diarahkan ke karakter yang baik. Jadi di situ tidak mesti harus dituliskan mulia. Jadi kemungkinan nanti karakter yang seperti apa yang kita inginkan itu mungkin nanti dipaparkan di misinya itu apa-apa saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya tambah. Oke, kira-kira ada lagi? Mungkin ada ibu yang lain yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Oh ya, silakan Bu Dewi Anggrayani, guru dari kelas 1. Apa yang Ibu Hotma sampaikan, namun saya akan memberikan pendapat saya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Siti dan Ibu Nur Asia menurut saya sudah cukup jelas bahwa karakter yang kita harapkan pada anak didik kita itu sudah pasti menuju ke karakter yang positif, bukan ke karakter atau ke hal-hal yang negatif. Benar yang disampaikan oleh Ibu Nur Asia bahwa visi kita itu nanti bisa lebih detailnya di visinya. Di misinya ya Bu ya, di misinya apa-apa yang akan kita harapkan oleh kepada anak didik kita itu nanti akan lebih dijelaskan di misinya. Itu menurut saya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah setuju? Oke, sudah setuju. Ada saya kembalikan ke penanya, bagaimana Ibu? Apakah penjabaran saya tadi sudah termasuk? Karena kalau menurut saya berkarakter itu tidak perlu kita meletakkan atau memasukkan kata mulia, karena di sini ada bertakwa juga. Otomatis kalau berkarakter kepada visi tujuan kita untuk anak-anak di masa akan datang pasti ingin menjadi anak yang murid yang berkarakter positif. Oke, terima kasih Ibu Hotma sudah memahaminya, dan mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini, yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, bertakwa dan berbudi pekerti serta mandiri.
Nah, selanjutnya Ibu-ibu, di sini visi sekolah kita, visi SD Negeri 186 Bengkulu Utara, yaitu terwujudnya anak didik yang terampil, bertakwa, berbudi pekerti luhur, serta peningkatan profesionalisme guru. Selanjutnya, visi ini yang mana pada kesimpulan visi kita tadi, yaitu terwujudnya murid yang berkarakter, bertakwa, dan berbudi pekerti serta mandiri. Nah, kira-kira Ibu-ibu sudah sesuai dengan rumusan visi yang kita diskusikan tadi dengan visi sekolah Pak Guru? Silakan Ibu untuk memberikan tanggapannya jika ada yang menanggapi. Di sini Bu, saya ingin sedikit menanggapi. Ya, silakan Ibu Hotma. Tadi saya memperhatikan visi sekolah kita dan visi yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Jadi di sini ada sedikit mungkin ya pertanyaan tentang peningkatan profesionalisme guru. Di sini mungkin hubungannya dengan kalau di zaman sekarang mungkin dengan sertifikasi ataupun linearitas pendidikan guru ya. Jadi di sini memang menurut saya ini hal yang penting, yang cukup penting dalam mengembangkan siswa yang seperti yang kita mimpikan tadi. Jadi di sini apakah visi yang sudah kita simpulkan tadi, bagian ini sudah tercakup di bagian mana atau memang sudah tidak diperlukan lagi untuk pendidikan sekarang? Nah itu mohon maaf saya pertanyaannya seperti itu Bu ya. Nah, kalau itu pertanyaannya boleh Ibu dulu nanggapi. Kalau seperti itu pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Bu Fatma atas tanggapannya. Nah, di sini untuk profesionalisme guru, nah pada kesimpulan pada visi dan prakarsa perubahan yang telah kita diskusikan tadi, itu sudah berpihak kepada murid ya, karena kita sudah memasuki kurikulum baru sekarang yang mana tujuannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya jelaskan tadi, yakni berpihak kepada murid. Jadi visi ini sudah yang kita simpulkan tadi sudah termasuk berpihak kepada murid. Sedangkan profesionalisme guru itu adalah suatu, kalau menurut saya itu adalah suatu kewajiban seorang guru yang dimiliki oleh guru. Mungkin ada penambahan dari Bu Wakil Kepala Sekolah, kami persilakan. Saya akan menambahkan sedikit seperti yang sudah dipertanyakan dari Bu Hotma tadi, bahwa mengapa kok di visi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Marianto tadi tidak dituliskan atau tidak dicantumkan tentang peningkatan profesionalisme guru. Nah, menurut saya karena tadi yang sudah di sini yang ditekankan utama adalah murid yang kita inginkan ini menjadi seperti apa dalam visi tersebut. Nah, jadi di sini adalah kita memimpikan bahwa seorang siswa itu harus memiliki karakter yang baik. Nah, secara otomatis kalau kita ingin meningkatkan karakter siswa ini menjadi lebih baik, otomatis kita juga harus lebih dulu meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Jadi tanpa dicantumkan di visi yang sudah Ibu sampaikan tadi, otomatis itu sudah kena terhadap kita sebagai seorang guru. Sebelum kita meningkatkan budi pekerti siswa tadi atau meningkatkan karakter siswa, otomatis kita harus meningkatkan karakter yang kita miliki dulu secara profesionalisme guru tadi. Mungkin itu saja. Nah, itu Bu pemaparan dari Bu Nur Asih ya. Nah, kira-kira di sini sepertinya ada sedikit kurang pemahaman atau kesenjangan ya tentang profesionalisme guru. Nah, di sini ada Bapak pengajar praktik Pak Saiful Anwar, kira-kira mohon bantuannya untuk meluruskan atau menjelaskan
bagaimana maksud dari profesionalisme yang mencerminkan berpihak kepada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kepada Bapak kami mohon untuk menyampaikannya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya dulu aja ya Bu. Ini saya seru sekali ini melihat diskusi pada kesempatan ini. Namun terjadi sedikit perbedaan itu hal yang biasa. Jangan sampai itu menjadi pemecahan. Jadi karena itu sebuah kekuatan. Dalam hal profesionalitas itu mungkin menurut hemat saya dulu itu menyusunnya memang ingin mencakup secara keseluruhan. Artinya profesionalisme itu dipusatkan untuk guru. Kalau saya perhatikan di visi yang sudah berjalan. Namun di rumusan visi yang sekarang sudah disepakati, karena di situ ada acuannya harus mengarah atau mencerminkan kepada profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar itu artinya siswa. Maka dari itu ditekankan selalu berpihak kepada siswa. Maka kata-kata profesionalisme itu bisa saja tidak muncul. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dikolaborasikan. Bisa, tetapi nanti di dalam penerapannya. Betul sekali, tadi diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa mulai dari diri sendiri baru kita bisa mengajak orang lain. Artinya guru itu harus profesional dulu. Kalau gurunya nggak profesional, gimana kita bisa menyampaikan atau membuat anak itu menjadi profesional? Itu benar. Cuman mungkin yang dimaksud dari hasil diskusi kita ini karena semuanya fokusnya kepada siswa. Nah, otomatis nanti guru itu akan meningkatkan profesionalitasnya sendiri. Namun fokus kita di sekolah ini bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada anak-anak dan harapan kita semua terhadap anak-anak atau outputnya nanti. Nanti di dalam penerapan kesehariannya itu bisa dikolaborasikan, kita bisa menggali pendapat-pendapat dari orang tua, dari seluruh guru, pengurus komite yang mungkin bisa kita sampaikan bagaimana harapan-harapan ke depannya untuk membantu meningkatkan profesionalitas guru. Nah, itu sah-sah saja, boleh saja. Jadi berkaitan dengan pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Khorma tadi, mengapa profesionalisme itu tidak ada di dalam rumusan sekarang? Sebenarnya bukan tidak ada, hanya tidak dimunculkan. Nah, kalau boleh saya mengambil garisnya, di sinilah benang merahnya. Dulu mungkin kayak kita ngajar dulu kan Bu, kita yang ngatur kan gitu kan, oh rumusnya seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau sekarang kan tidak, kita yang mengikuti anak, yang disebut dengan menuntun tadi, artinya kita mengikuti kehendak anak. Makanya semuanya itu harus ada pencerminan kepada anak. Kita justru kita mengikuti anak, bukan anak mengikuti kita. Kalau yang sekarang kan gitu. Jadi memang visi itu harus betul-betul yang berpihak pada anak, karena memang profil pelajar Pancasila itu kan memang anak sasarannya, anak yang kita harapkan. Mungkin pandangan yang bisa saya berikan sebatas itu. Dengan kata lain, apapun yang dihasilkan tadi, ya, rumusan itu karena sudah disepakati, itu mungkin bisa dijadikan bahan refleksi, ya Bu Siti ya, bahan refleksi jikalau nanti saatnya sampai untuk melakukan perubahan. Diskusikan lagi bersama bahwa selama saya mengikuti program CGP ini, saya sudah merumuskan dengan kawan-kawan ini visi yang dianggap sudah berpihak kepada murid. Bisa dipertimbangkan untuk dikolaborasikan dengan visi yang sudah berjalan. Misalnya, oh ini berarti perlu sedikit revisi misalnya kan. Nah, bisa dikolaborasikan. Tidak harus serta-merta seluruh kalimat itu diambil, jadi tidak dikolaborasikan, dicampur. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dipahami Bu ya, Bu semua terkait dengan yang disampaikan tadi. Dan kalau sekiranya Ibu Kepala Sekolah kurang berkenan, ya mohon maaf ya, karena Ibu capek-capek juga bikin visinya. Mungkin itu saja yang saya kasih
Bagaimana Ibu? Sudah bisa dipahami untuk visi sudah dapat diterima, karena visi kita tadi yaitu visi sebagai guru penggerak semoga akan menjadi bermanfaat untuk kedepannya, untuk perubahan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Mungkin kegiatan materi selanjutnya dilanjutkan dengan isi prakarsa perubahan tadi sudah selesai. Itu dari pemaparan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Bengkulu Utara ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika dalam diskusi tadi ada kesalahan ataupun itu perbedaan pendapat atau dan sebagainya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti yang telah memandu kegiatan diskusi yang alhamdulillah diskusinya seru sekali. Mudah-mudahan hasilnya pun ya benar-benar bisa diterima oleh kita semua yang ada di sini. Cuman tadi terus saya luruskan, saya belum jadi fasilitator ya Bu ya. Saya masih TP, ngajar praktik. Nanti dikira mau cepat-cepat jadi fasilitator. Jadi alhamdulillah sekali lagi kegiatan kita diskusi sudah selesai dan kesimpulannya sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi kesepakatan itu betul-betul dijadikan sebagai dasar untuk kita berkomitmen melaksanakan segala sesuatu yang menjadi imbas daripada yang kita sepakati itu. Nah, di samping itu juga ya, ini tolong betul-betul bisa dijadikan bahan untuk refleksi. Refleksi yang saya maksud adalah karena Ibu Siti ini kan masih dalam proses belajar juga. Nah, jadi kawan-kawan, teman-teman semuanya, itu mohon bantuan masukannya. Dikalalah nanti di dalam penerapan keseharian, meskipun visi ini belum diterapkan atau belum dijadikan sebagai visi sekolah, tetapi mulailah dari sekarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ya, mencerminkan visi yang bakal terjadi ke depan. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah membantu Bu Siti dalam melaksanakan kegiatan diskusi, terutama para ibu kepala sekolah dan teman semuanya yang telah memberikan masukan-masukan terkait dengan rumusan isi calon guru penggerak dalam hal ini atas nama Ibu Siti Mariatun. Mudah-mudahan Ibu Siti Mariatun kedepannya tetap lebih bersemangat dan lebih baik lagi dalam merancang segala sesuatunya yang berhubungan dengan kemajuan pembelajaran yang bermakna di dalam lingkungan keseharian. Demikian kegiatan ini, saya serahkan mikrofonnya kepada pembawa acara. Saya tutup kegiatan ini secara resmi. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Mariatun selaku calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang telah kita sepakati dapat kita terapkan ke depannya. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Siti, sepertinya kegiatan kita sudah sampai pada akhir. Jadi dalam hal ini apa-apa yang sudah kita lakukan nanti bisa Ibu terapkan dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin sedikit mengingatkan terkait dengan survei yang ada di LMS. Itu jangan lupa nanti Ibu kumpulkan dan Ibu input bagaimana umpan balik dan lain sebagainya. Itu kan sudah sudah di download kemarin ya, sudah disebarkan, dan itu jangan lupa nanti Ibu unggah. Ibu di survei itu waktunya itu kalau nggak salah saya sebelum PI3 Bu. Ya, sebelum PI3, artinya setelah kita lakukan pendampingan ini kan besok kan kita lokakarya tuh. Nah, nanti boleh aja setelah lokakarya besok itu Ibu mulai menginput. Menginput itu artinya bukan mengunggah ya Bu ya,
kan Ngisi, betul. iya ngisi kan gitu kan, karena memang berbeda dengan yang sekarang itu kan kita sebarkan terus kita PDF kan, nah terus kita unggah, itu namanya mengunggah ya. Nah besok ini ada kemungkinan sudah kita buat, kita input sendiri, nah itu tolong jangan sampai lupa dilakukan. Nah selanjutnya juga Ibu tetap harus bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan praktik baik pembelajaran yang tadi sudah kita diskusikan. Jadi praktik baik apa yang ingin Ibu lakukan itu tetap semangat untuk melakukan, jangan berhenti batas ini aja. Mungkin itu Bu sebagai penutup dari saya. Jadi apapun yang sudah Ibu lakukan itu adalah kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Dan akhirnya karena waktu juga mungkin kita tutup ya Bu kegiatan pendampingan. Siapa tahu Ibu juga punya kegiatan, saya juga punya kegiatan lain, dan kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan di PI yang ketiga. Oke, selamat Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Ya.